Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai materi jaringan saraf. Bersama saya, Muhlis, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jaringan saraf tersusun atas yang disebut dengan sel-sel saraf atau biasa juga disebut dengan neuron. Yang mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai penjuluran sitoplasma yang panjang. Sel saraf terletak di seluruh tubuh. Setiap sel saraf atau neuron itu terdiri atas bagian-bagian badan sel, dendrit, akson, selubung mielin, sel Schwann, dan juga nodus Ranvier. Kita akan bahas bagian-bagian ini secara terperinci. Yang pertama, bagian saraf yang pertama itu adalah badan sel, merupakan bagian utama dari neuron yang berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, dan anak inti, retikulum endoplasma, mitokondria, serta ribosom. Inti sel berfungsi untuk mengatur kegiatan sel saraf serta berperan dalam pengaturan sifat yang dimiliki oleh keturunan sel tersebut. Bagian yang kedua dari sel saraf itu adalah dendrit. Merupakan cabang-cabang badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari sel saraf atau neuron ke badan sel. Selanjutnya, bagian sel saraf yang ketiga adalah akson. Merupakan cabang badan sel yang panjang yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Akson berbentuk silindris dengan bagian ujung terminal bercabang-cabang. Setiap cabang memiliki kantong-kantong kecil yang disebut dengan tombol sinapsis atau gelembung sinapsis. Tombol sinapsis ini berisi zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Bagian sel saraf selanjutnya atau yang keempat adalah selubung mielin. Selubung mielin merupakan selubung lemak yang membungkus akson. Fungsi dari selubung mielin ini adalah sebagai pelindung bagi akson agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, bagian sel saraf yang kelima adalah sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin, di mana sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat pergerakan impuls atau rangsangan. Juga untuk menyediakan makanan untuk akson dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Nah, kita lanjut ke bagian dari sel saraf yang lain. Yang keenam itu adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutupi oleh selubung mielin. Fungsi utama dari nodus Ranvier adalah untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Nodus Ranvier memungkinkan impuls bisa meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga rangsangan lebih cepat sampai tujuan. Nah, agar generasi Smart bisa mengetahui lebih lanjut tentang bagian-bagian dari sel saraf atau neuron, bisa diperhatikan gambar berikut ini. Nah, berdasarkan fungsinya,
Sel saraf itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, dan yang ketiga adalah sel saraf konektor atau interneuron. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah sel saraf sensorik, biasa juga disebut dengan neuron aferen. Itu berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor, dalam hal ini alat indera, ke sistem saraf pusat, dalam hal ini otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sel saraf yang kedua adalah sel saraf motorik atau biasa disebut dengan neuron eferen. Di mana sel saraf motorik ini berfungsi untuk mengirimkan perintah dari sistem saraf pusat ke efektor, dalam hal ini adalah otot dan kelenjar. Dan sel saraf yang ketiga adalah sel saraf konektor atau interneuron, merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik di dalam sistem saraf pusat. Nah, untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang jenis-jenis sel saraf, generasi SMART dapat melihat berikut ini. Soal nomor 1. Sinapsis merupakan titik temu antara ujung akson dengan apakah A. sel swan, B. badan sel, C. akson dengan neuron lainnya, D. dendrit dengan neuron lainnya, dan E. dendrit neuron yang sama. Nah, generasi SMART jika menemukan soal yang seperti ini, maka jawabannya adalah delta atau D. Sinapsis itu merupakan penghubung antara dendrit dengan ujung akson. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu adalah D. Kita pindah ke soal nomor 2. Jenis neuron yang berfungsi untuk mengirimkan impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh adalah apakah A. neuron sensorik, B. neuron motorik, C. interneuron, D. neuron aferen, dan E. neuron intermediat. Nah, generasi SMART jika menemukan soal seperti ini, jawabannya adalah B. Ya, karena A. neuron sensorik itu adalah mengirimkan impuls dari alat indera penerima rangsang ke sistem saraf. Kemudian interneuron itu adalah neuron antara, kemudian neuron aferen itu adalah nama lain dari neuron sensorik, dan neuron intermediate itu adalah nama lain dari interneuron. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Perhatikan gambar sel saraf. Nah, bagian sel saraf yang menghantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor menuju badan sel itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, apakah B2, apakah C3, apakah D4, dan apakah E5? Nah, generasi SMART yang ditanyakan di sini adalah yang menghantarkan impuls dari reseptor menuju badan sel. Seperti yang kita ketahui bahwa yang menghantarkan impuls ke badan sel itu adalah dendrit. Dendrit itu ditunjukkan oleh nomor 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah A. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi SMART berkarakter cerdas Ki.